Romo Episkop Daniel Biantoro. Dari penampilannya saja Anda sudah tahu beliau ini istimewa sekali. Untuk pertama kali saya dapat kehormatan seorang tokoh narasumber dari yang bergelar Romo Episkop. Pertama kami tanya dulu Romo, Episkop itu artinya apa? Kalau episkop itu di Indonesia lebih dikenal dengan kata uskup. Dalam bahasa Yunaninya episkopos. Episkop. Yang kalau bahasa Inggrisnya overseer. Si penilai umat. Ya kayak penilai jemaat gitu, penilai umat. Jadi ada romo ini di atasnya bapaknya gitu. Episkop Bapak rohaninya. Ya. Kemudian saya melihat busana yang Anda gunakan indah sekali. Bisa Anda ceritakan sedikit Romo tentang apa? Iya, baik. Ini namanya ada dua ya. Kalau ini namanya Enggolpion. Enggolpion itu gambarnya Bunda Maria sama Yesus. Oke. Ini adalah kalung yang dipakai oleh episkop saja. Kalau romo biasa, imam enggak, hanya pakai salib, tanda salib. Oke. Jadi Bunda Maria punya tempat terhormat di sangat ya. Ya, sebagai yang melahirkan juru selamat kita, gitu, dari kata Kristen. Ini namanya Omophorion. Omophorion ini adalah lambang penggembalaan yang merangkul semua umat. Jadi di bawah Omophorion artinya di bawah perlindungan penggembalaan seorang episkop. Nah, kalau ini namanya epitrachelion. Ini adalah sarana untuk sebagai simbol, ini nanti dipakai dari atas ke bawah. Simbol daripada menjadi seorang pelayan Kristus itu perlu mendapat pengurapan kuasa Allah yang di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab suci Perjanjian Lama itu imam agung akan diberi minyak. Nah, minyaknya itu akan meleleh sampai ke bawah. Lah, ini lambang minyak yang meleleh sampai ke bawah. Jadi simbol bahwa kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa campur tangan kuasanya Dia. Gitu. Oleh karena itu setiap rohaniwan di gereja ortodoks harus punya ini. Ini namanya epitrachelion. Karena dulu saya pelayannya mulainya di Solo, ini saya terjemahkan dalam bahasa Jawa menjadi sampur jangga. Oh, iya, sampur itu selendang, jangga itu seleher. Jadi sampur sekitar leher. Lah epitrachelion itu artinya sesuatu yang sekitar leher. Makanya saya terjemahkan menjadi istilah Jawa sampur jangga. Kemudian salibnya, Pak. Salibnya. Ya, ini kan biasanya kita dari Nasrani itu kan ininya panjang. Ini ya. Tapi sama anunya. Iya. Ya ini hanya kalau panjang itu kalau untuk kalungnya, kalau ini enggak di sini. Karena ini di bawah sini ini ada dua. Ini lambang seorang episkop dan seorang romo itu bertanggung jawab untuk keselamatan umat yang sudah ada di sana melalui berdoa dan yang ada di dunia ini melalui pelayanannya. Jadi ini mengingatkan kita tugasmu apa bagi umat yang ada di dunia ini, bagi umat yang sekarang sudah berada di sana. Oke, iya terima kasih. Dah
dari tadi Bapak Romo menyebutkan bahasa Yunani. Iya. Kami yang di Nasrani, yang di Katolik itu terbiasa bukan yang bahasa Yunani tetapi Latin. Iya. Nah, apakah itu ada artinya, Pak? Ya, ini masalah sejarah ya. Jadi dulu ketika Kristus berada di dunia ini, wilayah-wilayah yang sekarang Timur Tengah dan Eropa secara politik berada di bawah kekaisaran Romawi. Oke? Tapi Romawi, Roma ya. Roma lah itu menggunakan bahasa Latin. Tetapi secara budaya mereka menggunakan budaya Helenisme, budaya Yunani. Sehingga bahasa Yunani menjadi lingua franca, menjadi bahasa umum pada zaman itu. Jadi Yesus setidak-tidaknya pada waktu di dunia, dia bisa 4 bahasa. Bahasa Ibrani itu bahasanya untuk ibadah. Bahasa Aramia atau bahasa Syria itu bahasanya untuk sehari-hari. Yes. Lalu bahasa Yunani kalau ngomong dengan orang-orang non-Yahudi yang ada di situ. Dan lalu bahasa Latin itu bahasa untuk berbicara dengan, misalnya dengan Pontius Pilatus yang orang Roma. Jelas ini ya. Nah, Kristus waktu mengajar muridnya itu mengajar dalam bahasa Aramia. Ya kan? Tapi akhirnya Injil kan tidak hanya disebarkan di antara orang Yahudi. Disebarkan kepada orang-orang non-Yahudi juga yang bahasa bersamanya adalah bahasa Yunani. Sehingga ajaran Injil itu yang tadinya disebarkan secara lisan kepada orang-orang non-Yahudi, pastilah penyebarannya dengan bahasa Yunani. Dan setelah itu dituliskannya juga dengan bahasa Yunani. Dan dari bahasa Yunani ini akhirnya diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Syria untuk orang-orang Kristen yang berbudaya Syria atau berbudaya Aramia. Saya lihat di depan di meja itu ada 2 buku. Ya. Yang satu warna hitam, covernya, yang satu warna biru. Kenapa Anda meletakkan 2 buku ini? Ini Alkitab dua-duanya. Ini Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Yang kanan. Yang hitam itu. Yang biru itu Alkitab bahasa aslinya bahasa Yunani dengan disertai terjemahan bahasa Inggris. Jadi ini ada 3 terjemahan ini. Yang Inggrisnya versi King James. Enggak, Inggris belum. Iya biasa. Inggris ini mungkin NIV ini. Nah, New International Version, coba saya lihat. Apa itu? Saya lupa itu terjemahan Inggrisnya apa. Ditulis aksaranya apa? Aksara Yunani kalau ini. Iya. Ya, ini RSV, Revised Standard Version. Oh. Iya. Ya, ini bahasa Yunaninya, ini bahasa Inggrisnya. Boleh saya lihat? Boleh silahkan. Bapak bisa? Bisa. Bahasa Yunani itu sekarang ada 2. Bahasa Yunani yang digunakan untuk menulis Alkitab ini bahasa Yunani kuno. Dan bahasa Yunani yang sekarang itu bahasa Yunani modern. Dua-dua bisa? Saya bisa. Bahasa Rusia, Pak? Kalau bahasa Rusia saya tidak belajar. Ya tahu sedikit sana sini tapi saya tidak pernah belajar. Tapi tulisannya sama apa enggak sebetulnya? Tulisannya memang diambil dari tulisan Yunani tapi ada tambahan kata-kata, ada tambahan huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa Yunani tapi dibutuhkan dalam bahasa Rusia. Waduh, ini saya baru kali ini Pak megang. Ini Matthew ya? Ya Matthew ya. Ini Perjanjian baru. Ini perjanjian baru saja. Kalau perjanjian lama, kalau di gereja kami di Yunani, kami kadang mengikuti yang di Athena ya bahasa Yunani.
Yang tradisi Yunani kita menggunakan Perjanjian Lama yang diterjemahkan tahun 300 sebelum Masehi. Dari kitab Ibrani ke bahasa Yunani namanya kitab Septuaginta. Itulah kitab resmi gereja Ortodoks. Anda tadi menyebut pusat Anda ada di Athena. Bapak sudah pernah ke sana tentu. Ya pernah ya beberapa kali. Ada di mana Pak pusatnya? Kalau kan di Vatikan. Kalau ya ada di kota Athena situ. Nah ya di sebelah mana Pak? Aduh saya lupa alamatnya. Ada di sana ya. Iya. Ya. Sayang saya baru ketemu Romo, karena kalau enggak saya mau banyak belajar, karena saya kagum sekali. Nah, begini, maaf kalau saya keliru Romo ya, karena kami kan betul-betul awam di sini. Kalau saya mendengar ya itulah doa-doa di dalam upacara-upacara yang saya lihat di film-film itu. Kok saya merasa di situ banyak kesamaan dengan Yudaisme, tapi juga ada Islam. Ya. Iya, nah, jadi saya nggak keliru ya Pak. Iya, karena apa? Karena untuk masa yang lama, daerah-daerah yang kita sebut daerah Timur Tengah itu dulu adalah wilayahnya kerajaan Bizantium. Kerajaan Romawi Timur yang notabene budayanya budaya Yunani. Oke, Konstantinopel ya, itu. Konstantinopel. Nah, itulah sebabnya kalau ada kemiripan-kemiripan ya faktor sejarah itu juga yang menyebabkan. Lagu-lagunya memang lagu-lagu kidung-kidungnya itu seperti orang qasidah. Iya. Jadi bukan Kristen niru Islam itu enggak, ya memang begitu. Memang begitu ya. Memang begitu gitu. Ya. Dari abad dulu gitu. Maka sebetulnya kalau teman-teman kita yang Muslim bilang bahwa Adam dan Hawa itu Islam, betul juga ya Pak ya. Ya kalau Islam dalam pengertian sebagai agama konvensional yang enggak ya. Karena agama Islam baru muncul abad ke-7. Tapi Islam dalam pengertian sebagai orang yang pasrah kepada Tuhan, ya. Iya, itu dia. Bagus sekali. Sebagai orang yang pasrah pada Tuhan, ya. Karena aslama itu artinya pasrah. Orang yang pasrah. Aslama. Islam kan dari kata aslama. Aslama artinya pasrah. Begitu. Menyerahkan diri. Ikhlas. Ya. Oleh karena itu kalau dari kacamata Kristen, waktu Yesus disalib, dia menunjukkan Islamnya. Karena penyaliban itu pasrah total pada kehendak Bapa yang mengutus dia. Kuserahkan nyawaku kepadamu. Bentuk keislamannya Yesus itu justru waktu dia disalib itu. Karena pasrah total pada kehendak Bapa. Sampai mengorbankan dirinya. Sampai mengorbankan dirinya. Nah itu kalau dalam pengertian makna. Kalau dalam pengertian konvensional sebagai agama, ya enggak ya, belum ada. Iya. Sebagai institusi ya. Nah, tadi disebutkan apostolik ya. Istilah apostolik ini itu apakah ada hubungan? Itu bahasa Yunani ya, apostolos. Apostolos itu dari kata apostelo, saya mengirim. Apostolos orang yang dikirim. Apostel. Oh. Yang bahasa Arabnya bunyinya rasul. Nah, kalau bahasa Arab bunyinya rasul dari kata apostolos ini. Nah, gereja Ortodoks, gereja di Timur ini, karena kekristenan lahirnya di Yerusalem. Ya kan? Hari Raya Pantekosta itu kan di Yerusalem. Nah, dan gereja apa peran Pantekosta itu Pak? Perannya itu adalah hari lahir gereja pertama kali.
Dan itulah dari kacamata gereja ortodoks, itulah hari lahirnya kami dari gereja ortodoks. Yang kalau kami maaf kalau kiri yang itu apa ada roh burung merpati, ada roh terus bisa berbahasa ya. Itu di situ ya. Ya, mengapa para murid Yesus yang disebut para apostel ini atau para rasul ini diberi karunia macam-macam bahasa? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi berkumpul dari mana-mana yang menggunakan macam-macam bahasa. Maka agar apa yang mereka beritakan dimengerti oleh semua orang, maka mereka dikarunia masing-masing bahasa yang berbeda-beda tadi. Sehingga Injil bisa tersebar kemana-mana begitu. Bukan main. Jadi sejarah ini kita bisa pelajari dari sisi Romo ini dahsyat sekali menurut saya. Nah, jadi apostel. Nah, kalau pengertian dari Holy Trinity, Trinitas. Kalau yang kita kan Bapa, Anak dan Roh. Ya, kita ada Trinitas itu merupakan doktrin dasar di dalam iman Kristen Ortodoks. Hanya pemahamannya mungkin agak beda. Jadi kalau di Ortodoks yang disebut Bapa itu ya Allah yang esa itu. Dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki, sebab Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Dia disebut Bapa karena dia asal usul dari segala sesuatu, sebagaimana Bapak di dunia itu asal usul dari keluarga itu, asal usul dari anaknya, asal usul dari rezekinya. Maka Allah disebut Bapa karena dia menjadi asal usul dari segala-galanya. Oke. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, putra. Putra itu adalah firman-Nya Allah. Nah, mengapa disebut putra? Karena firman itu, kata-kata itu sebelum terlahir melalui mulut seseorang itu sudah terkandung dalam pikiran orang itu. Sehingga seolah-olah orang itu mengandung kata-katanya. Kata-kata yang terkandung itu dilahirkan melalui mulutnya. Yang dikandung lalu dilahirkan itu kalau secara fisik itu namanya anak, itu namanya bayi. Itulah sebabnya yang disebut anak itu adalah firman-Nya Allah yang terkandung dalam Allah, yang akhirnya keluar dari Allah ketika dia menciptakan dunia melalui firman itu. Jadi kita tidak percaya bahwa Allah punya anak dalam pengertian kawin. Allah tidak laki-laki, dan bukan perempuan, kawin sama apa? Iya kan? Bukan laki-laki kawin sama apa? Bukan perempuan kawin sama apa? Bukan manusia bagaimana bisa kawin, gitu kan? Oleh karena itu kalau di dalam Alkitab dikatakan tak seorang pun pernah melihat Allah. Dan Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah prinsip hidup dan prinsip kuasa yang ada dalam Allah. Kuasa. Ya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu yang disebut Bapa tadi melalui firman yang akhirnya disebut anak. Lalu memberi hidup kepada yang diciptakan melalui firman-Nya tadi dengan rohnya itu. Nah, roh itu juga ada di dalam Allah yang satu. Jadi Tritunggal itu bukan mengenai jumlah Allah. Allah tidak berjumlah. Tritunggal itu mengenai keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang satu itu loh. Iya. Bukan mengenai kualitas, tapi bukan mengenai kuantitas, bukan. Mengenai eksistensi di dalam diri sendiri itu. Nah, ini banyak kekeliruan ya. Banyak kekeliruan di masyarakat. Orang Kristen nyembah 3 Tuhan. Tuhan yang mana 3 itu? Kalau saya punya kata-kata, saya punya firman dan satu dengan saya, apa ada 2 Daniel kan enggak? Nah, kalau saya punya roh saya juga tinggal di dalam saya, apa sekarang ditambah 1 lagi? Apa ada 3 Daniel? Ya enggak. Demikian Allah yang satu yang disebut Bapa karena menjadi asal usul segala sesuatu, termasuk asal usul firman-Nya. Itu di dalam dirinya punya firman yang kekal ini, yang melaluinya dia menciptakan dunia, dan ada rohnya yang kekal ini, yang melaluinya dia memberi kehidupan ke dalam alam ini. Ya, itulah pengertian Tritunggal. Ya. Jadi kalau di dalam banyak orang mengerti kelirunya, Bapa, Putra, Roh Kudus, mana mungkin itu satu.
1 tambah 1 tambah 1 bukan 1, itu 3. Iya, kalau 1 tambah 1 tambah 1 kali 1 kali 1. Iya, Nah, betul, iya. kenapa hanya harus tambahan saja, kenapa tidak kalian Iya, juga? iya. Kalau menggunakan itu, meskipun orang Kristen tidak pernah menggunakan sistem apa ya, sistem perhitungan digit seperti itu. Aritmatikal. Iya, mathematical bukan. Ya. Menarik sekali. Begini, saya tidak pernah lupa dari guru spiritual saya, ya guru besar saya, yang namanya Gus Dur. Gus Dur. Ya, beliau Islam. Ya, saya tahu. Dan saya Nasrani. Tapi Gus Dur pesan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Agamamu adalah agamamu. Agamaku adalah agamaku. Agamanya adalah agamanya. Di mana Gus Dur berusaha menyadarkan saya bahwa kamu jangan pernah merasa apa yang kamu anggap sebagai agamamu itu lebih baik ketimbang agama orang lain. Nggak ada itu ya, sebab agamamu adalah agamamu. Agamaku adalah agamaku dan agamanya adalah agamanya. Nah, menurut Romo, bagaimana ajaran itu? Saya pernah bertemu dengan Gus Dur di kantor beliau. Dan kami guyon-guyon, biasalah Gus Dur kan itu kan. Iya. Beliau cerita sama saya, Romo, kita ini ya kaum agamawan ini sering rebutan jubahnya Tuhan. Ya, oke. Terus. Gimana Gus, kok gitu? Saya punya cerita Romo katanya. Dulu ada seorang murid Syekh Sufi, seorang tasawuf. Oke. Bertemu dengan rahib Kristen Ortodoks di Timur Tengah sana. Biasalah kalau orang Islam dan orang Kristen ketemu seling gejegan itu kan. Langsung saling debat gitu kan. Iya. Akhirnya nggak selesai gitu. Sampai akhirnya yang Kristennya pulang kembali ke biaranya, yang muridnya Syekh Sufi ini kembali ke tempat gurunya. Sampai di tempat gurunya, kata Gus Dur, dia ketok pintu. Assalamualaikum ya Syekh. Tidak dijawab. Ketok lagi, Assalamualaikum, tidak dijawab. Syekh, aku muridmu, aku pulang. Kamu bukan muridku, katanya. Kagetlah orang ini, kata Gus Dur. Terus, kenapa dibilang bukan muridku? Sebab kamu tidak mengerti hakikat Tuhan. Kamu hanya rebutan jubahnya Tuhan. Kaget orang ini, murid ini. Maksudnya apa Syekh? Kamu tadi ketemu siapa? Rupanya orang ini punya karomah ya. Bisa mengetahui dari jauh gitu orang ini. Kamu ketemu sama siapa tadi? Iya, saya ketemu seorang rahib. Kamu ngomong apa? Ya kamu debat. Emang kamu dua-duanya ketemu Tuhan? Enggak. Kamu rebutkan apa? Jubahnya. Kamu tidak layak jadi muridku kalau kamu hanya tahu Tuhan dari jubahnya. Saya pribadi dalam beberapa hal, kalau Tuhan itu hanya dimengerti secara intelektual saja. Tuhan itu hanya dimengerti secara pengetahuan yang bersifat akademis saja. Kita tidak menemukan Tuhan yang sebenarnya. Oke. Tuhan itu harus dimanai dengan batin. Kita perebutkan kayak apa, kita berdebat seperti apapun. Kalau batin kita tidak mendapat pencerahan dari yang ilahi itu untuk mengenal Dia, kita tidak akan menemukan Tuhan yang sejati.
Itulah sebabnya dulu Gus Dur waktu saya beberapa kali bertemu beliau. Romo, seharusnya Ortodoks itu punya bimasnya sendiri di Indonesia. Nah, saat ini kan kami masih dititipkan di Protestan. Ya sudah sah secara resmi di bawah Departemen Agama, tapi di bawah Protestan sejak tahun 1991. Jadi sebelum saya datang tidak ada Ortodoks itu. Saya datang tahun 1988, itulah pertama kalinya ada iman Ortodoks di sini. Saya yang membawa. Dari Korea, saya kuliah di Korea 5 tahun. Terus saya ke Yunani. Athena. Bukan, saya itu ada satu khusus tempat namanya Gunung Athos. Itu tempatnya. Di atas. Di Gunung Athos. Iya, saya di atas sana hampir 1 tahun. Athos masih. Iya. Akhirnya saya ke Amerika. Di Boston. Saya di Boston. Terus akhirnya tahun 88 saya ditahbiskan menjadi orang Indonesia asli yang pertama menjadi imam Ortodoks di zaman modern ini. Jadi kalau ada orang mengatakan yang membawa ke sini orang Yunani, orang Rusia, enggak, yang membawa orang Indonesia. Dan tidak ada kaitan politik ini politik itu, enggak. Yang membawa saya tidak bawa uang, tidak hanya iman. Dan saya mulainya di Solo. Mulainya ini di Solo. Mulainya dalam bentuk mulai memberitahu pada orang. Akhirnya banyak mahasiswa yang datang waktu itu. Sampai malam, jam 3 malam itu omong-omongan dengan saya. Dari mereka-mereka inilah akhirnya ada yang tertarik. Jadi awalnya gereja Ortodoks berdirinya di Solo. Nah, mohon maaf kalau pertanyaan saya terdengar tolol, ya memang karena saya tolol. Begini, apakah sebelum atau gini pertanyaan saya, pada waktu zaman Belanda itu kan gereja Ortodoks di dunia sudah ada kan? Sudah. Nah, apakah tidak ada orang Belanda yang membawa gereja Ortodoks ini ke... Kalau ada itu tidak untuk orang lokal. Ada? Ada. Dulu yang sekarang menjadi tempatnya Bank Indonesia. Di situ dulu ada gereja Ortodoks Oriental, gerejanya orang Armenia Belanda. Armenia. Tapi bukan untuk orang lokal. Iya, saya tahu. Ya, oke. Dan juga ada di jalan di Surabaya, lupa saya jalannya itu. Yang akhirnya menjadi gereja Chinese di sana, Protestan. Dibeli. Nah, sesudah Belanda meninggalkan Indonesia, orang-orang pada pergi. Jadi mereka tidak pernah menyebarkan iman Ortodoks kepada orang Indonesia sehingga tidak ada sisanya apa-apa. Kecuali Anda yang datang dari keliling. Jadi antara dulu pernah ada ketika Rusia jatuh ke tangan komunis, banyak orang-orang Rusia yang tidak mau dibawa komunis melarikan diri. Termasuk ke Indonesia. Dan dulu di Bandung katanya mereka ada di jalan mana saya tidak tahu, tapi itu pun bukan untuk orang Indonesia. Setelah orang Belanda pergi, ya mereka ikut pergi. Anda boleh dikatakan utusan resmi karena dari Gereja Ortodoks Pusat untuk... Sebenarnya bukan, saya bukan pertama waktu itu bukan karena saya diutus. Saya malah tidak boleh pulang waktu itu. Dari uskup yang mentahbiskan saya di Amerika. Tapi saya sudah gak kerasan di luar negeri. Saya udah kangen Indonesia, pada akhirnya saya orang Indonesia ingin pulang ketemu Indonesia lagi. Ya. Akhirnya diizinkan. Jadi saya ke Indonesia itu bukan sebagai tenaga misionari atau apa, bukan diutus, tapi karena memang pulang. Nah, karena saya pulang dan saya sebagai seorang Romo Ortodoks,
Ya tentulah saya harus sembayangkan. Iya. Dan akhirnya anak-anak muda itu yang ikut saya di Solo itu awalnya. Kemudian dari Solo. Dari Solo setelah itu makin berkembang, ada salah seorang Romo yang orang Jawa asli di situ, saya serai yang sekarang namanya Romo Alexios. Nama Yunani. Nama Yunani. Tak serai, kamu yang umat ini ya, aku tak pergi ke Jakarta. Saya memulailah di Jakarta. Di Jakarta awalnya saya menggunakan gedung kedutaan Yunani di Jalan Kebon Sirih 16. Yang sekarang jadi, kalau tidak salah itu apa itu? Lamtorogung ya, punyanya putranya Pak Harto itu. Mas Bambang ya. Itu tanahnya dibeli itu untuk tempat bisnis. Tadinya ada rumah itu, kedutaan Yunani itu. Awalnya. Dari sana mulai berkembang, termasuk akhirnya saya diminta oleh Pak Roy Martin untuk menggunakan tempatnya sebagai ibadah kami. Beliau sendiri? Iya, beliau juga ikut dari Ortodoks. Pak Roy Martin. Tapi akhirnya waktu itu saya masih dengan gereja Ortodoks yang di Konstantinopel, di Turki. Iya. Tapi waktu itu ya karena di mana ya? Di mana? Yang di Istanbul itu di mana ya? Ya itu di Istanbul itu. Nah ya, yang di daerah mana ya? Daerahnya itu ada di kampung di Fanar namanya. Ajak ke desa. Agak masuk Fanar. Umatnya? Ya umatnya enggak banyak sekarang ya. Dulu mayoritas, sekarang enggak banyak ya. Nah, akhirnya ada perbedaan visi antara pimpinan yang dari sana dengan saya sendiri. Visi saya adalah saya ingin menjadi Kristen tapi sebagai orang Indonesia. Ya. Indonesianya. Iya. Saya tidak ingin menjadi Kristen harus jadi Yunani, harus jadi Rusia, harus jadi apa? Enggak. Mau saya Indonesia. orang Indonesia. Gitu. Oh ya keren. Nah inilah yang akhirnya menjadi konflik. Dan akhirnya tujuannya saya memberontak. Oke, tujuannya. Tujuannya. Saya tidak memberontak, saya lebih cinta bangsaku daripada bangsa lain. Ya. Sebab kalau ada apa-apa nanti seandainya ada perang bangsaku dan bangsamu, tidak mungkin kamu belani bangsaku. Pasti kamu akan belani bangsamu sendiri. Iya, gitu kan? Iya. Ya itulah maka sekarang menjadi moto kami, gereja kami yang sekarang disebut Gereja Ortodoks Indonesia, yang saya dirikan diakui sejak tahun 1991 itu. Moto kami adalah Indonesia sejati, Ortodoks sejati. Imannya ya sama dengan gereja Ortodoks mana-mana di dunia, tapi kami harus tetap orang Indonesia. Jangan kehilangan jati diri kami. Ini suatu pemahaman teologis bagi saya, Pak. Ini sangat sangat revolusioner. Ya karena saya belum membayangkan bahwa ternyata nasionalisme bisa setara dengan agama. Why not? Nah ya makanya. Iya. Itu, dan Anda tidak berteori, tapi Anda ngelakoni kan. Ya, itulah saya dimusuhin. Tapi buat Anda nggak masalah. Oh enggak, saya karena Anda kan masih untung belum disalib kan. Iya betul. Saya itu bilang begini, oke deh, zaman Belanda dulu loh, Pangeran Diponegoro itu dibilang apa seorang Belanda? Oh, pengkhianat. Sampai sekarang. Akhirnya sejarah membuktikan dia bukan pengkhianat, tapi dia malah pahlawan. Silakan bilang saya pengkhianat. Silakan bilang saya pemberontak. Silakan bilang apa saja. Aku cinta imanku Indonesia. Dan aku cinta bangsaku. Aku cinta budaya. Hebat. Itulah sebabnya di samping imannya
sebarkan menggunakan istilah-istilah yang dikenal di Indonesia. Umpamanya, karena saya dulu di Solo, saya menggunakan tujuan keselamatan adalah manunggaling kawula lan Gusti. Itu saya gunakan. Iya. Ya, manunggaling kawula Gusti, ya itu dimulai dengan firman jadi manusia. Hebat. Firman itu Gusti. Iya. Jadi manusia itu kawula. Nah, kawula lan manunggaling kawula Gusti itu sudah terjadi ketika firman jadi manusia. Tujuannya melalui penyatuan kita dengan firman yang jadi manusia ini, kita bertemu dengan Sang Bapa. Dan saya yakin setelah saya mengenal Anda ini, mereka silakan memfitnah Anda apapun. Oh ya. Tapi Anda tidak balas memfitnah mereka. Nah itu dia. Itu yang penting, Pak. Saya ada yang membuat itu loh, Pak. Gambar babi guling. Kepala yang diganti kepala saya. Nama saya kan Biantoro di belakangnya. Diganti Babiantoro. Saya ya diem, saya enggak lapor. Kalau menurut saya itu kehormatan loh Pak, karena babi gulingnya enak loh. Jadi kan sudah keterlaluan sebenarnya ya. Iya, terus mereka saya di fitnah membawa lari uang gereja miliaran. Lah nek pancen miliaran apa uripe kaya ngene. Ya, saya ada anak muda-muda mengatakan, "Romo, saya dengar Romo bawa ini. Coba kamu kenal Romo kan?" Iya. Kira-kira nek aku duwe uang miliaran. Waktu itu mobil saya masih mobil Honda Civic itu, tapi yang udah rusak. Apa orang punya orang yang punya uang miliaran tuh naik mobil seperti itu? Enggak sih lah, ya sudah, gunakan akalmu, jangan hanya mendengar kata orang. Ya udah, saya nggak pernah balas. Iya itu Pak. Ya kayak Yesus kan. Ya, saya nggak pernah balas. Kupingnya sudah dipotong oleh Petrus, sudah dikembalikan oleh Yesus kan. Jadi macam-macam saya difitnah itu, ini. Lah monggo silahkan. Nah orang di budaya Jawa kan dikatakan tambah mbok unek-unekke, makin kamu katakan yang enggak, dosaku makin dihilangi. Ya, Romo walaupun singkat tapi Romo sebetulnya sudah menjawab semua apa yang di kalbu kami. Selalu kami ingin bertanya mengenai Gereja Ortodoksi Indonesia. Ya, itu betul, itu saya nggak menduga kalau ternyata di balik pertanyaan saya ini ada satu sejarah kebudayaan sebetulnya di Indonesia ini. Ya sama seperti teman-teman kita juga di Islam kan, masih ada yang keberatan dengan apa yang disebut Islam Nusantara. Ya, padahal ya kalau memang itu di mana bumi berbeda, di situ langit dijunjung. Saya merasa mendapatkan inspirasi dari saudara-saudara Hindu di Bali. Saudara-saudara Hindu di Bali, kenapa sih agamanya begitu kokoh? Karena agamanya diterjemahkan dalam budaya. Sehingga umat Hindu di Bali tidak hanya belajar secara sastrawi, tetapi juga secara budayawi. Sehingga itu lebih masuk ke dalam hati mereka. Lah saya juga ingin begitu. Makanya saya sedang membuat salah satu proyek yang sedang kami buat. Kami akan menjadikan sejarah gereja ortodoks dari abad pertama sampai sekarang. Mau saya jadikan komik Indonesia. Dari komik ini sedang kami kerjakan ini. Anda punya penggambar komik? Ada ya kan? Dari komik ini nanti suatu saat kalau Tuhan berkenan akan saya jadikan pakem wayang kulit. Atau bisa juga wayang orang. Iya, ya dengan sendirinya. Atau bisa juga nanti
kolaborasi dengan macam-macam tarian yang ada di Indonesia. Bisa film juga, ya, film kartun. Sehingga dengan demikian kita merasakan iman ini dalam konteks budaya kita. Dulu saya pernah berusaha dengan Mas Didi Towo, Didi Towo, untuk membuat kolaborasi tari. Ya, sebenarnya waktu itu Kejatuhan Para Malaikat awalnya. Nah, maksudnya waktu mau kolaborasi tari Bali, Jawa, Sunda, dan Tionghoa. Nah, Mas Didi akhirnya membuat gini-gini, terus biayanya berapa? Ternyata biayanya bagi saya cukup mahal. Dan juga Mas Didi waktu itu beritahu Romo, kalau nanti setannya kita ambil dari Liong, saudara-saudara Tionghoa marah itu nanti. Sebab Liong itu bukan gambaran setan di dalam budaya Tionghoa, itu berkat, itu dewa pemberi berkat. Iya, nanti itu jadi dianggap sebagai penistaan agama. Udah ya sudah, nggak usah kalau gitu. Ya akhirnya belum selesai, saya perlu minta maaf Mas Didi di mana sekarang berada. Saya minta maaf karena waktu itu tidak saya lanjutkan rencana itu, karena saya takut nanti kalau jadi maksudnya tujuannya baik malah menyinggung orang lain gimana gitu kan. Itu tidak sesuai. Dan ini tetap akan saya lanjutkan, tujuan membudayakan iman ini. Imannya tetap dihayati, budaya tidak harus jadi Yunani, tidak harus jadi Rusia, tidak harus jadi Arab, tidak harus jadi Yahudi, tetap orang Indonesia. Ortodoks sejati, Indonesia sejati. Terima kasih. Mohon maaf kalau di kan sebutan haleluya. Haleluya boleh. Kalau di sini apa Pak sebutan? Haleluya juga bisa. Haleluya. Atau kalau menggunakan bahasa Yunani, doxa tu Theo, kemuliaan bagi Allah. Doxa tu Theo, kemuliaan bagi Allah. Ada di atas berapa lama? 1 tahun, hampir 1 tahun. Wow. Ya di sana saya belajar spiritualitas itu. Ada juga meditasinya. Ada juga kami pakai tasbih, namanya kompos gini. Mohon maaf, kalau di atas itu para romonya vegetarian? Vegetarian, ya. Vegetarian. Anda sendiri? Kalau saya tidak sepenuhnya. Biasanya di dalam gereja Ortodoks ada waktu puasa menjelang Natal itu ada puasa 40 hari. Setiap hari Jumat dan setiap hari Rebu itu ada puasa. Kami vegetarian pada saat itu. Waktu Anda di Athos, pernah Anda ke barat, ke Meteora? Pernah. Saya pernah ke Meteora beberapa kali. Anda lewat tangga atau lewat lewat tangga dulu itu kaki saya belum seperti sekarang, belum bermasalah, masih bisa lewat tangga. Kalau sekarang nggak bisa. Iya. Hebat sekali itu. Itu kayak begini. Waduh, ngeri Pak. Iya. Romo begini. Saya lama mencari Tuhan, sebetulnya lama sekali. Bahkan saya sampai menyelundup masuk ke Yerusalem pada waktu tahun 70-an, di mana Indonesia pasportnya masih dicap nggak boleh kayak sekarang. Tapi saya menyelundup masuk. Akhirnya tujuan saya cuma mau satu, berziarah ke makam Yesus Kristus yang di gereja, itu kan di Holy Sepulchre. Anda pernah ke sana? Pernah. Oke. Akhirnya saya masuk situ, tapi kemudian saya disadarkan oleh seorang penjaga makam itu bahwa saya itu pergi ke satu di antara 2 kuburannya Yesus. Yang satu di luar. Iya, itu yang dibikin General Garden kan. Padahal Yesus kan 1 kali meninggalnya, kan beliau 1 kali bangkit kemudian kan. Nah, kemudian saya sadar, betulnya
saya keliru kalau mencari Tuhan pada benda. Saya menemukan Tuhan itu akhirnya dengan sangat sederhana. Setiap saat manusia memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, itulah Tuhan. Nah, hari ini saya merasakan Tuhan adil. Ya. Karena Anda memberikan kasih sayang kepada saya dengan memberi informasi yang demikian luas dan demikian mendalam mengenai Gereja Ortodoks Indonesia ini. Saya merasakan ini Anda memang utusan Tuhan untuk menyadarkan saya bahwa Tuhan itu ada pada setiap kali manusia itu memberikan kasih sayang. Kalau kebencian, nah itu seperti tadi yang menghujat orang ngomong itu bukan Tuhan itu. Kalau dari Tuhan tidak ada benci. Nah itu. Ya. Saya boleh baca satu ayat saja Ya. yang sesuai dengan itu. Saya baca dari bahasa Indonesianya saja ya. Atau enggak yang bahasanya ini? Oh ini juga boleh. Iya ini nanti kalau sudah Anda terjemahkan. Ini Ya, dari 1 Yohanes 4 ya, bukan. ayat yang ke 16. Ayat yang ke 16 begini bunyinya. Ya. Ke imis ekno kamen, dan kami telah mengetahui ke pepistef kamen, dan telah mempercayai tin agapin in ehi oteos en imin, dan telah mengetahui dan telah percaya bahwa kasih Allah ada dalam kita. Otheos agapi estin. Agape. Allah itu kasih. Agape. Ya. Ke omenon ektin agapi entoteomeni. Dan barang siapa tinggal dalam kasih, dia tinggal di dalam Allah. Ke otheos en aftomeni, dan Allah tinggal di dalam dia. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 16. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin itu artinya apa? Amin itu bahasa Ibrani. Artinya so be it. Biarlah terjadi seperti itu. Kalau amin rais. Oke, ya. Dan itu akhirnya menjadi bahasa Arab juga, tapi aslinya bahasa Ibrani. Amin. Amin. Oh. PhD Anda di Korea. Ohio State University. Kalau di atas ada Kalau di sana saya tanpa gelar karena mempelajari spiritualitas. Kota terdekat kalau di Yunani mau ke atas itu kota Tesalonika. Oh, Tesalonika. Jadi pergilah ke Tesalonika. Kalau punya mobil bawa mobil, kalau nggak ada naik bis 2 jam. Ya nggak dekat itu kok. Loh, tapi Makedonia dong itu. Makedonia itu agak lebih jauh. Oh, lebih jauh lagi. Iya di Makedonia, memang itu di semenanjung Halkidiki. Iya. Kalau nggak salah Ibu Teresa kan lahirnya di Albania. Di Skopje kan ya. Iya, tapi itu di atas. Di atas malah ya. Karena saya pengagum beliau. Oke, Ibu Teresa ya. Ya, menurut saya beliau itu manifestasi Tuhan itu. Iya, beliau penuh dengan cinta kasih ya. Iya, itu dah. Kami tidak punya apa-apa, Romo Episkop. Kami hanya punya satu piagam sangat sederhana yang saya bacakan sini. Ini penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Romo Episkop Daniel Dwi Biantoro PhD yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar wicara Dea Supranacio dengan tema Sejarah
perjalanan Kristen Ortodoks Timur di Indonesia. Terima kasih. Yang akan disusul di dunia ya. Iya. Yang tadi tangan itu. Semoga jadi kami punya pikiran nanti bukan hanya di Indonesia, tapi Cina sudah, nanti ke Taiwan, nanti ke Korea. Jadi ini untuk Asia. Nah, ya ini nyambung ya. Iya. Masuknya Kristen Ortodoks ini ke Asia lewat mana? Asia lewat saya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa oh ini gereja Yunani, Rusia, itu tidak, yang mulai saya. Mereka datang ikut saya di belakang saya. Ini diserah, mari Romo, ini tolong Romo terima untuk tepuk tangan untuk Romo.